Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran geografi. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Mudah-mudahan kalian tetap sehat dan bersemangat ya. Nah, pada pertemuan minggu lalu kita sudah belajar mengenai karakteristik bioma-bioma yang ada di dunia, dimulai dari hutan hujan tropis di 0 derajat lintang atau di garis khatulistiwa sampai ke kutub utara dan kutub selatan yang ada bioma tundranya. Nah, kita akan belajar hari ini mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran dari flora dan fauna tersebut. Tapi sebelum itu, dipersilahkan untuk mempersiapkan buku catatan dan alat tulisnya. Silahkan catatkan hal-hal penting yang akan Ibu sampaikan nanti. Pertama adalah faktor sebaran flora atau faktor sebaran tumbuhan. Yang pertama itu adalah iklim. Di sini iklim mempunyai beberapa faktor lagi, jadi tidak berdiri sendiri. Yang pertama itu ada cahaya matahari, yang kedua suhu, yang ketiga curah hujan, yang keempat angin, dan yang kelima kelembapan udara. Nah, kelima faktor ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman sehingga menimbulkan perbedaan jenis vegetasi yang ada di dunia. Lalu yang kedua ada faktor fisiografi atau bentuk permukaan bumi. Jadi bentuk permukaan bumi kita ketahui sangat beragam, dimulai dari pegunungan sampai ke dataran rendah. Nah, di pegunungan dapat menghambat penyebaran tumbuhan. Kenapa dikatakan demikian? Jadi ada seorang peneliti Belanda yang berkebangsaan Jerman tapi kerja di pemerintah Belanda pada saat itu sekitar abad 19, namanya Frans Wilhelm Junghun atau biasa disebut Junghun. Nah, si Junghun ini mencetuskan sebuah teori yang kita kenal dengan teori iklim Junghun. Junghun ini jangan salah ya menyebutkannya, meskipun nulisnya Junghun disebutkan atau dilafalkan Junghun. Nah, si Junghun ini mengkelaskan sebaran tanaman berdasarkan ketinggian. Jadi menurut Junghun, pada zona panas dengan suhu antara 26,3 sampai 22 derajat Celcius, itu tanaman yang cocok tumbuh di sana adalah karet, coklat, tembakau, tebu, jagung, padi, dan kelapa. Sehingga coba kita amati di daerah Batu Jajar dengan banyaknya sawah dan banyaknya penjual kelapa, apakah masuk pada zona panas ataukah ini ada zona sedang dengan suhu 22 sampai 17 derajat Celcius dengan ketinggian yang tadi ya, untuk zona panas pada ketinggian 0 meter sampai 600 meter di atas permukaan air laut. Untuk zona sedang dengan suhu 22 sampai 17,1 derajat Celcius dengan ketinggian 600 meter sampai 1500 meter di atas permukaan laut. Tanaman yang cocok tumbuh di sana adalah kopi, kina, karet, dan teh. Sedangkan di zona sejuk dengan suhu antara 17,1 sampai 11,1 derajat Celcius di ketinggian 1500 sampai 2500 meter di atas permukaan laut, tanaman yang cocok tumbuh di sana menurut Junghun yaitu kopi, kina, sayuran, dan pinus. Sehingga ketika kita jalan-jalan ke arah Lembang sana, kita akan menemukan banyak sayuran, kebun kopi, ada kina juga, dan pohon pinus. Lalu di zona dingin dengan suhu antara 11,1 sampai 6,2 derajat Celcius
di ketinggian lebih dari 2.500 meter di atas permukaan laut, tanaman yang bisa bertahan tumbuh di sana yaitu lumut, atau ada juga bunga edelweiss atau bunga keabadian. Bagi teman-teman atau anak-anakku yang sudah pernah naik gunung dengan ketinggian lebih dari 2.500 meter, pasti akan menemukan tanaman tersebut. Nah, yang ketiga, faktor yang mempengaruhi persebaran dari tumbuhan yaitu adalah faktor tanah atau faktor edapik. Tanah sebagai media tumbuh tanaman sangat berpengaruh ya. Jadi jenis-jenis dari tanah yang berbeda mempengaruhi jenis tumbuhan yang hidup di permukaan tanah tersebut. Misalkan di tanah vulkanik atau tanah dekat gunung berapi di Jawa akan menyebabkan perbedaan jenis tumbuhan dengan tanah kapur yang ada di Papua sana. Nah, selain faktor tanah seperti struktur, komposisi kimia, kelembaban tanah juga mempengaruhi jenis tumbuhan. Nah, yang keempat ada faktor makhluk hidup. Nah, tumbuhan memiliki daya adaptasi kuat akan menghambat tumbuhan lain yang memiliki daya adaptasi yang lemah, sehingga mendominasi pada suatu wilayah tertentu. Selain itu, organisme seperti cacing dapat menyuburkan tanah sehingga mempengaruhi jenis tanah pada permukaan bumi. Nah, selain faktor makhluk hidup, faktor dari tumbuhan itu sendiri, lalu ada faktor hewan seperti cacing. Yang ketiga ini ada faktor dari kita sebagai manusia. Kadang-kadang perilaku yang tidak baik dalam menjaga kelestarian alam akan berpengaruh terhadap kelestarian dari tumbuhan itu sendiri, ataupun manusia bisa saja membawa biji tomat dari Meksiko ke Batu Jajar lalu menanam tomat Meksiko misal. Seperti itu. Nah, ini yang kedua ada media penyebaran tumbuhan. Yang pertama, angin. Jadi tumbuhan ini bisa berpindah oleh angin. Yang kedua ada air. Nah, biji-bijian menyebar melalui air. Biji mengapung di atas air sampai berkecambah. Nah, nomor 3 ada es. Penyebaran ini terjadi jika biji atau tumbuhan terperangkap dalam es terbawa ratusan mil sampai es mencair di daerah lain, seperti di film Ice Age. Nah, yang keempat ada hewan. Hewan seperti luwak, dia memproses biji kopi menjadi kopi luwak ya. Lalu nomor 5 ada manusia. Manusia ini termasuk paling efektif karena dapat memindahkan tumbuhan dengan sangat cepat dan dalam jarak yang sangat jauh, bahkan dapat melewati lautan. Selanjutnya, ini ada faktor persebaran dari fauna atau hewan-hewan ya. Yang pertama ada faktor abiotik. Nah, faktor abiotik merupakan faktor benda mati seperti iklim yang meliputi cuaca, suhu, dan kelembapan. Lalu ada relief permukaan bumi dan kondisi tanah. Nah, fauna akan secara alami menyesuaikan diri dengan kondisi daerahnya agar dapat bertahan hidup. Seperti unta yang dapat menyimpan cadangan makanan dan memiliki bulu mata yang sangat panjang untuk melindungi matanya dari pasir, ataupun hewan-hewan lain yang menyesuaikan diri. Lalu faktor biotik. Nah, faktor biotik ini adalah faktor makhluk hidup. Dalam hal ini yang paling dominan adalah manusia. Lagi-lagi ya, manusia dapat merekayasa dan mengembangbiakan hewan di tempat lain. Seperti cerita Nabi Nuh yang dalam bahteranya membawa sepasang hewan-hewan di dalam bahteranya. Nah, itu salah satu faktor biotik ya. Nah, selain itu ada juga
penyebab persebaran fauna yang lain, yaitu tekanan populasi. Sarana yang digunakan sebagai media dalam persebaran fauna adalah sebagai berikut. Nah, sarana untuk menyebarkan hewan-hewan atau fauna yang pertama ada udara, yaitu melalui kekuatan terbang atau karena hembusan angin. Misalnya, burung migrasi dari wilayah satu ke wilayah lainnya. Yang kedua ada air, yaitu melalui kekuatan berenang atau dibawa oleh arus air atau benda-benda yang terapung, misalkan ikan-ikan kecil yang terbawa oleh arus di sungai. Yang menghebohkan tentu saja kalian mungkin pernah menemukan berita seekor paus terdampar di hutan mangrove atau di permukiman warga. Nah, itu salah satu dari kekuatan air. Jadi gelombang yang sangat besar, dia membawa hewan yang sangat besar pula ke daratan, tapi itu langka terjadi ya. Nomor 3, yaitu lahan. Dengan adanya gerakan suatu spesies di darat. Nah, misalkan kawanan banteng yang melakukan migrasi untuk mencari padang rumput sebagai makanannya, atau di film dinosaurus yang memakan tumbuhan, kita melihat kawanan dino itu berpindah dari lembah yang sudah tidak ditemukan tumbuhan ke lembah lain yang subur dan memiliki cadangan makanan yang cukup berlimpah. Nah, nomor 4 ada pengangkutan manusia. Jadi lagi-lagi ya, manusia sangat berperan terhadap persebaran dari fauna tersebut. Kita dapat melihat sebagai contoh nyatanya yang pernah main ke kebun binatang. Kita di kebun binatang bisa melihat gajah, bisa melihat buaya atau unta. Itu tidak lain dan tidak bukan adalah akibat dari pengangkutan oleh manusia. Nah, sekian faktor persebaran flora dan fauna di dunia. Mudah-mudahan dapat dipahami. Ibu mengambil referensi dari buku Siswa Aktif dan Kreatif Geografi dari terbitan Grafindo. Silahkan dibuka bukunya sebagai bahan referensi yang lain, atau bisa juga cari referensi di internet ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan tetap sehat, tetap menjaga protokol kesehatan, kurang-kurangin main keluarnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.